Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami boleh beribadah. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kingdom Kids, yes, Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes, I am. Shalom adik-adik semuanya. Pasti sudah semangat untuk memuji Tuhan hari ini dong. Bener banget nih. Kak Julia. Kenapa Kak Arif? Kak Arif mau tanya tema ibadah kita minggu ini atau hari ini itu tentang apa sih Kak? Ibadah kita minggu ini adalah Tuhan Kota Bentengku. Oh, Tuhan adalah kota benteng kita. Bener banget Kak Oleh Arif. sebab itu adik-adik kita gak boleh takut karena ada Tuhan yang jadi kota benteng kita. Bener banget. Nah, adik-adik udah siap memuji nama Tuhan belum? Sudah siap ibadah belum? Kurang keras suaranya, sudah siap ibadah belum? Kalau gitu semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Kingdom Kids. Yeay. Pakai gerakan semua ya. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Sekali lagi ya. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai apa? Kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Sekali lagi ya. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Tepuk tangan yang paling banyak buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, Kak Julia kan tadi bilang nih tema hari ini adalah Tuhan adalah kota benteng kita. Oleh sebab itu adik-adik nih Kak Julia, kita semua mau berkata kalau hanya dekat sama Tuhan aja kita pasti tenang. Nah, kenapa? Karena Tuhan akan senantiasa melindungi setiap kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Kak Julia tetap semangat. Oke. Ayo kita nyanyi sama-sama. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Siap ya semuanya ya, tetap antusias dan semangat semuanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya siapa? Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Semuanya yuk adik-adik. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Nah
Adik-adik harus ingat ya, bahwa Tuhan itu adalah kota benteng kita. Benar banget Kak Ari. Jadi buat semua adik-adik nih harus tetap berharap sama Tuhan. karena Dia yang akan melindungi kita dan dekat Dia kita pasti menang. Oleh sebab itu jangan pernah ragu-ragu semuanya untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kita. Yuk kita menyanyikan pujian ini sekali lagi ya. Adik-adik tetap semangat semuanya. Pakai gerakan sama-sama. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lama. Sekali lagi adik-adik, aku tidak akan goyah. Aku Tidak akan goyah selama-lamanya. Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya nih Kingdom Kids? Gimana? Di hari Minggu ini kita kembali lagi beribadah dengan semangat dong tentunya. Kita masuki bulan Februari. Tentunya adik-adik Kingdom Kids harus lebih bersemangat, harus lebih bersukacita ya untuk ibadah sama Tuhan. Nah, hari ini Kak Uli mau sharing nih. Judul sharing hari ini adalah Tulus versus Munafik. Wah, apa itu Kak? Nih Kak Uli mau kasih tahu dulu ya arti kata tulus. Adik-adik boleh catat ya. Tulus itu artinya sungguh-sungguh, murah hati, benar-benar keluar dari hati yang suci. Terus apa lagi Kak? Jujur. Terus apa lagi? Tidak pura-pura, tidak serong, tulus hati, dan tulus ikhlas. Itu arti dari kata tulus. Jadi adik-adik, orang yang tulus itu orang yang benar-benar jujur, orang yang benar-benar melakukan semua dari hati, orang yang enggak pura-pura. Nah, sekarang kita mau tahu nih, apa arti kata munafik? Munafik itu tahu nggak artinya adik-adik? Berpura-pura percaya. Terus apa lagi? Sebenarnya dalam hatinya nggak percaya nih, pura-pura percaya sebenarnya nggak percaya. Terus apa lagi Kak? Nih selalu mengatakan hal yang nggak benar. Terus apa lagi? Mengatakan hal yang nggak sesuai dengan perbuatannya. Dan gini adik-adik, munafik itu bermuka dua. Di depan biasanya ngomong baik, di belakang enggak. Itu artinya. Nah, tapi adik-adik, dalam hidup ini, dalam hidup kita sehari-hari, kita semakin sulit loh nemuin orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan tulus. Iya apa iya? Tapi sebaliknya, makin banyak orang yang melakukan sesuatu itu nggak dengan tulus atau pura-pura atau apa? Melakukan perbuatan baik biar dilihat orang, biar dapat pujian. Itu boleh nggak adik-adik? Nggak boleh ya. Misal nih, waktu adik-adik bantuin mama, bantuin papa di rumah. Aku mau bantuin mama papa deh, supaya aku dipuji, supaya aku dapat hadiah, supaya aku apalagi ya, dibeliin mainan baru, dibeliin tas mahal, handphone baru, mungkin gitu. Artinya kita melakukan enggak dengan tulus. Terus apa lagi ya? Aku mau baik sama temanku, biar temanku ngasih aku mainan, biar temanku seneng, biar temanku ngasih aku apalagi ya, makanan yang banyak, mungkin itu. Atau gini contohnya, biar aku dipuji sama temanku, biar aku dapat penghargaan dari temanku. Boleh enggak? Enggak boleh. Kadang nih ya,
kita masih suka pura-pura loh dalam berbuat baik. Kita masih suka pura-pura baik, pura-pura nurut sama papa mama, pura-pura baik sama teman, terus apalagi pura-pura sayang. Padahal dalam hati kita enggak. Kita enggak jujur adik-adik, kita enggak tulus. Kadang-kadang secara enggak sadar kita sering lakuin ya. Nah adik-adik, terus apakah yang harus aku lakukan? Terus gimana sih biar jadi anak yang tulus? Kak Uli mau kasih tahu nih 2 hal. Yang pertama, anak yang tulus itu selalu ingin berbuat baik. Ingat ya, yang pertama, anak yang tulus itu selalu ingin berbuat baik. Berbuat baik meski nggak dipuji. Berbuat baik meski nggak dapat penghargaan. Berbuat baik meski nggak ada yang ngeliat. Tapi anak yang tulus tetap melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Bahkan kepada orang-orang yang gini, yang gak suka sama dia, yang yang dibenci. Tapi anak yang tulus selalu melakukan perbuatan baik. Dia gak pilih-pilih dalam berbuat baik. Dia gak hitung-hitungan dalam berbuat baik. Dan gini, dia jujur. Nah yang kedua apa Kak? Yang kedua, Kak Uli mau kasih tahu gini. Tidak pernah berprasangka buruk terhadap orang lain. Artinya apa? Selalu punya pikiran yang positif. Selalu punya pikiran yang baik tentang orang lain. Nah itu anak yang tulus. Nah, tahu nggak adik-adik, sejak kita percaya sama Tuhan Yesus nih, Roh Kudus memberikan kita ketulusan, benih ketulusan di dalam hati kita. Kita perlu menjaga hati kita supaya tetap tulus, supaya tetap kudus. Dan gini, kita harus melatih diri kita dari tindakan-tindakan yang tulus. Nah ketika kita melakukan semuanya dengan tulus nih, kita melakukan semuanya dengan baik, gak pura-pura. Nah gini, kita menggetarkan hati Tuhan loh. Tuhan Yesus itu senang ngelihat anak-anak yang tulus. Dan gini adik-adik, bakal ada janji-janji Tuhan yang gini, yang tergenapi buat kehidupan adik-adik yang tulus, yang hidupnya adik-adik nggak pura-pura, yang kehidupannya adik baik. Nah ada janji-janji Tuhan loh. Siapa yang mau menerima janji Tuhan? Pasti semuanya mau, tapi kita harus tulus ya. Nah dalam Mazmur 11 ayat 7 bilang gini, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Dan di Matius 5 ayat 3 bilang gini, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Lihatlah betapa pentingnya ketulusan ini adik-adik. Sangat penting sekali karena ketulusan hati kita dilihat sama Tuhan loh. Hati yang tulus bisa kita dapatkan melalui pengenalan kita akan Tuhan. Lewat firman Tuhan, lewat saat teduh kita semakin dekat sama Tuhan, semakin mengerti apa yang harus kita lakukan. Nah itu hari ini Kak Uli sharingnya tentang tulus. Dan adik-adik harus jadi anak yang tulus ya, dalam melakukan segala hal, dalam berbuat segala hal, baik dalam keluarga kita, teman kita, bahkan orang lain yang gak kita kenal. Kita harus tulus, gak pura-pura, gak karena kita mau minta sesuatu, menerima sesuatu, tapi kita kerjakan dengan tulus. Siapa yang mau? Yuk yang mau, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami belajar untuk kami jadi anak-anak yang tulus. Ajari kami Tuhan untuk kami terus berbuat baik kepada semua orang supaya kami gak pilih-pilih berbuat baik dan kami selalu berpikiran positif kepada orang lain. Kami gak mau pura-pura Tuhan dalam berbuat baik, tapi kami mau melakukannya dengan segenap hati kami seperti untuk Tuhan dan bukan seperti manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.